menyelesaikan persoalan-persoalan hukum yang berlaku di Indonesia secara adil, gagal menyelesaikan persoalan-persoalan korupsi yang berlangsung di Indonesia, bahkan Prof. Mahfud pro terhadap investor dan tidak mendukung adanya hak-hak rakyat lokal, hak-hak masyarakat adat terhadap adanya pembangunan yang berlangsung selama ini. Selamat untuk Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yang dideklarasikan secara resmi oleh PDI Perjuangan sebagai calon presiden dan calon wakil presiden. Tapi di sini saya akan membuat catatan kritis untuk kedua tokoh yang diusung oleh PDI Perjuangan tersebut. Pertama adalah Ganjar Pranowo. Tadi sekilas saya menyimak pidato Ganjar Pranowo, di mana dia memiliki titik tekan program selanjutnya adalah untuk pengentasan kemiskinan dan pembangunan yang berkelanjutan. Untuk pemberantasan kemiskinan, penyelesaian soal kemiskinan, saya anggap Ganjar Pranowo ketika menjadi Gubernur Jawa Tengah adalah gagal. Karena ternyata selama 10 tahun menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah, tidak ada penyelesaian signifikan terhadap persoalan kemiskinan di Jawa Tengah. Bahkan itu sudah diakui oleh Ganjar Pranowo sendiri bahwa dia ini gagal menyelesaikan persoalan kemiskinan di Jawa Tengah. Yang kedua adalah persoalan pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan itu adalah pembangunan yang mampu mereproduksi keberlanjutan masalah lingkungan. Harus kita berikan catatan merah. Selama Ganjar Pranowo menjadi Gubernur Jawa Tengah, dia ini adalah membuat program pembangunan yang justru bertolak belakang dengan kepentingan masyarakat atau rakyat lokal dan juga kepentingan pada keberlangsungan lingkungan hidup. Contohnya pembangunan di Kendeng, pembangunan di Rembang, dan juga di Wadas. Semuanya adalah melakukan pembangunan yang berbasis pada penolakan publik. Karena apa? Karena kemudian rakyat harus diusir dari habitatnya. Yang kedua adalah pembangunan yang dilakukan oleh Ganjar Pranowo itu dinilai merusak lingkungan. Oleh sebab itu, dari contoh-contoh tadi dapat kita simpulkan apa yang dipidatokan oleh Ganjar di dalam tadi, Ganjar itu gagal menjadi Gubernur Jawa Tengah, apalagi kemudian nanti akan menjadi presiden RI. Yang kedua adalah catatan kritis untuk Profesor Mahfud. Memang Profesor Mahfud adalah seorang pemberani, tapi itu dulu. Tapi ketika dia sebagai pejabat pemerintah, sebagai Menko Polhukam, apa yang dikerjakan oleh Prof. Mahfud itu tidak sistematik, tapi terlampau sporadis. Contohnya apa? Banyak hal. Ketika jadi Menko Polhukam, ternyata banyak persoalan-persoalan hukum yang juga tidak setara, tidak adil. Dan itu adalah menjadi kewenangan Prof. Mahfud. Begitu juga korupsi juga tetap merajalela. Meskipun Prof. Mahfud hanya bisa berkoar-koar melalui data-data yang ada, tapi kan tidak ada kerja sistematis. Pada bagian lain, misalnya tentang kerusuhan di Kanjuruhan, ketika Profesor Mahfud menjadi satu koordinator penyelesaian kasus tersebut juga tidak bisa diselesaikan secara maksimal dan menimbulkan kekecewaan bagi publik Malang itu sendiri. Juga ada kasus di Kementerian Keuangan soal 349 triliun yang dulu dikeluarkan oleh Prof. Mahfud. Sampai saat ini kemana arahnya? Bahkan dia sendiri sebagai koordinator penyelesaian kasus tersebut. Artinya apa? Prof. Mahfud gagal menyelesaikan masalah-masalah yang dia ungkapkan sendiri. Yang terakhir adalah, yang aktual adalah ketika Prof. Mahfud itu mendukung terhadap relokasi di Pulau Rempang dengan berdasarkan pada hak
investor, hak pengusaha. Padahal masalah Pulau Rempang itu ada kehidupan sebelum adanya hak untuk pengusaha itu, yaitu adanya hak rakyat atas tanah air di Rempang. Itu tidak diungkap oleh Prof. Mahfud. Sehingga di sini bisa kita simpulkan, Prof. Mahfud gagal menyelesaikan persoalan-persoalan hukum yang berlaku di Indonesia secara adil, gagal menyelesaikan persoalan-persoalan korupsi yang berlangsung di Indonesia, bahkan Prof. Mahfud pro terhadap investor dan tidak mendukung adanya hak-hak rakyat lokal, hak-hak masyarakat adat terhadap adanya pembangunan yang berlangsung selama ini.